Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Ayyuhal asatidah wal ustadzat rahimakumullah. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali dan kita lanjutkan ngaji akidah kita. Kalau rencananya di semester 2 ini materinya dipecah jadi 2 ya. Ada satu materi akidah dan satu materi yang lain. Tapi tak kira itu sudah ngontak Ustadz Anang. Ternyata sudah ya, tapi beliaunya belum menganukan jadwal ya. Ya kalau Ustadz Anang itu namanya request itu beliau bisa sebetulnya dikosongkan di Sabtu sore itu, Sabtu siang itu, sehingga bisa memberi materi. Para Ustadz dan Ustadzah sekalian, saya tadi mendengar bahwa para pengajar di MBS diwajibkan belajar Quran itu ya. itu bagus itu. Kalau di SD Muhammadiyah Sorowajan itu ada tulisan di tembok itu, guru yang tidak belajar dilarang mengajar. Itu cakep sekali itu. Tulisannya gede sekali di tembok itu. Wah, itu yang lewat jalan aja tuh pasti baca itu. Dan mekanisme belajar itu akan menjadi ganjil ketika dia keluar, dalam artian sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan tidak mampu memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. Itu kan aneh. Lembaga pendidikan kok membutuhkan di satu level tertentu mungkin iya, tapi di banyak hal yang lainnya seharusnya dia punya sistem self-sufficiency-nya kan, sistem pemenuhan diri sendirinya itu loh. Itu yang kemudian budaya itu perlu dibangun. Kalau di Kutab Al-Fatih, tempat anak saya belajar dulu, karena sekarang sudah saya pindahkan, bukan karena apa-apa, memang saya mendesain begitu. Itu guru wajib belajar jam 2 sampai jam 3 sore setiap hari. Dari Senin sampai Jumat jam 2 sampai asar itu pasti belajar. Itu bagus untuk menunjukkan bahwa guru belajar itu sebagai tanda bahwa mekanisme pengetahuan di dalam lembaga itu hidup. Nah, itu. Dan sebetulnya belajar itu maknanya bukan semata-mata kita mengisi kebutuhan kognitif kita sebetulnya. Lebih penting lagi adalah menjaga kewarasan. Pengetahuan itu menjaga kewarasan sebetulnya. Nah, kalau kemudian guru sebagai penjaga pilar pengetahuan itu tidak waras, maka Anda bisa bayangkan akan seperti apa. Saya kemarin tuh ketika lihat video Citayam itu sempat hang sebentar otak saya itu. Dan iya, saya betul-betul tercengang gitu. Ada generasi yang betul-betul tidak terawat. Artis-artis SCBD-nya itu, ya macam Bunge itu betul-betul anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan dari orang tuanya. Ada sesuatu yang salah di dalam rumah mereka, yang ketika itu sudah terjadi di mana-mana, berarti ada yang salah dengan sistem pendidikan keluarga kita umat Islam ini. Secara de facto sebetulnya penguasa dunia sekarang itu kan Cina kan. Jumlah penduduknya itu kan 2 miliar. Lalu kemudian yang overseas atau yang tersebar itu kan bisa sampai setengah sampai 1 miliar. Artinya 2,5 sampai 3 miliar orang itu Cina sebetulnya. Dan mereka punya etos kerja yang menakutkan. Tukang-tukang Cina itu kan nggak dibuatkan rumah, bekerja dari pagi sampai malam, makan sembarangan itu bisa hidup. Tapi generasi muda kita menyedihkan. Dan kalau kita renungkan baik-baik, yang bisa menjadi sistem pertahanan terakhir itu ya setelah keluarga itu ya lembaga pendidikan.
tidak ada yang tersisa. Maka kalau kemudian sistem pertahanan keluarga kita dan pendidikan kita itu roboh, habis, kita nggak punya apa-apa. Dan penjaga gerbang idealisme itu hanya tinggal guru. Kalau bukan guru sudah nggak ada, siapa lagi coba? Makanya ini, saya gara-gara lihat Citayam itu habis-habisan saya di asrama itu. Gundul-gundul, tempeleng-tempeleng, ini aset. Santri kita ini aset. Sekurang-kurangnya kalau kita sekarang merawat mereka baik-baik, besok Allah menjaga anak-anak kita. Anak saya umur 9 tahun, saya kepikiran 5-6 tahun lagi dia akan menghadapi masa remaja. Dan kita tidak tahu 5 tahun lagi akan seperti apa. Saya tumbuh besar di Babarsari. Saya tadi agak kaget ada satpam bertanya, "Sat, antum tinggal aslinya mana ya?" "Saya Babarsari." Kemudian satpamnya tanya, "Babarsari itu mana, Sat?" Saya kemudian komentarnya, "Kok Anda soleh banget ya, Mas?" Babarsari itu adalah tempat yang menyediakan berbagai macam sarana pemuas kenikmatan, saya bilang. Saya melihat Babarsari dari kecil, dari tahun 90 sampai 2022. Dari sebuah perkampungan yang sepi, tenang, ya, menjadi riuh, hampir tidak ada berhentinya. Perubahan itu cepat. 2000 ke 2010 itu perubahannya masih pelan. Tapi begitu 2010 ke 2020 sangat cepat. Nah, 5-6 tahun lagi kita nggak tahu akan seperti apa kan. Makanya kita merawat santri-santri kita, adik-adik kita ini betul-betul perjuangan itu. Dalam maknanya yang sebetul-betulnya. Makanya ini iman-iman kalau tidak kita rawat, dan bagian dari itu adalah ya proses belajar kita ini. Kita masuk bahasan tentang ini. Al-imanu bil malaikah ya, kayaknya sudah ya. Tutup ya. Karena buku ini dipakai dengan anak pemuda Muhammadiyah sehingga penandanya sering ketuker antara yang di sini dengan yang di pemuda Muhammadiyah. Baik, kita masuk ke halaman 58. Di situ iman kepada Quranul Karim. Quran itu pengertiannya apa? Di sini dikatakan ta'rifuhu Al-Qur'anu fil lughati masdarun kal qiraah. Pengertiannya secara bahasa, Quran itu sama dengan kata qiraah. Quran dan qiraah itu sama. Dia adalah masdar atau kata benda inti dari sebuah jadi dalam bahasa Arab itu ada kata yang berasal dari jadi sumber kata itu kan kata kerja. Kata benda intinya itu adalah masdar. Nah, Quran dan qiraah itu sama. Hanya kalau kita cermati sebetulnya dia punya bagian yang sedikit berbeda. Yaitu bahwa kata qiraah itu adalah kata benda yang menunjukkan kerja, seperti kata kerja, yaitu pembacaan kan sebetulnya kan. Seperti kata qiraah mu'asirah itu artinya pembacaan kontemporer. Sedangkan kata Quran itu ketika dia diartikan bacaan, dia lebih kepada objek yang dibaca. Meskipun kedua-duanya bisa diterjemahkan menjadi bacaan. Tapi yang satu adalah bacaan sebagai kata kerja, satu lagi adalah bacaan sebagai objek atau kata benda. Taqulu qara'tul kitaba qira'atan wa qur'anan. Misalkan kamu katakan aku membaca kitab, aku membaca buku qira'atan wa qur'anan. Dengan sebenar-benarnya, ini kan sebetulnya fungsinya sebagai pemberi keterangan ya. Tapi yang pasti kata qira'ah dan Quran di situ dia maknanya sama.
Hanya bagi yang tidak menekuni bahasa Arab ini menjadi tidak begitu penting pembahasan ini. Nah, wa min dzalika qauluhu ta'ala, di dalam Al-Qur'an ayat yang memuat kata Quran di antaranya adalah surat Qiyamah ayat 17. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Sungguh kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu dan membacanya. Alaina atau kewajiban kamilah yang mengumpulkan dan membacanya. Ayat ini hubungannya berkaitan dengan Allah menjaga Quran. Lalu kemudian ulama menafsirkan kata Qur'anahu di situ sebagai qira'atahu, ay qira'atahu. Terus kemudian ini ya masih mengenal saja. Jadi bagi kebanyakan orang bahasan ini tidak begitu berguna, tetapi mengenali model pembahasan di dalam ilmu-ilmu Islam itu ada gunanya. Jadi model pembahasan dimulai dengan menguraikan kata. Itu kalau orang yang tidak memahami kedudukan kata dalam pikiran itu akan menganggapnya tidak diperlukan. Tapi bagi yang terbiasa, dia akan terbiasa tertib untuk berkata-kata. Zaman sekarang itu adalah zaman ketika orang itu kalau berkata-kata itu sembarangan. Tidak terbiasa tertib di dalam menggunakan kata-kata. Nah, adik-adik kita ini generasinya adalah generasi digital yang kacau di dalam sistem bahasa di dalam otaknya. Dia nggak berkembang baik. Dunia digital itu membuat kemampuan berbahasa mereka lemah. Makanya kalau Anda sedang berkelana di dunia digital, maka salah satu objek yang bisa dicermati itu adalah komen-komen di FB dan Instagram. Isinya kan kacau balau kan, kalimatnya kan kacau balau, dan rata-rata pada ngegas semua, pada ngamuk-ngamuk. Gitu. Tapi ternyata tidak hanya di situ. Kita temukan di internet ini kerusakannya kacau balau. Diantaranya apa? Hampir semua berita itu sembarangan menggunakan kata-kata. Apalagi kalau untuk kepentingan clickbait. Ya enggak? Judulnya selalu bombastis, memancing untuk orang membaca, begitu dibaca ternyata enggak ada isinya. Nah, kebiasaan mengolah begini ini itu melatih kita untuk presisi di dalam berkata-kata. Semakin kita presisi, semakin realitas yang diwakili itu tepat. Semakin kita sembarangan, semakin banyak kekaburan yang akan diciptakan nanti. Makanya sebetulnya ilmu dasar itu yang sejak dulu ada, di dalam Islam masih dipakai, kemudian gara-gara kemodernan hilang, itu adalah trivium. Itu penting sekali. Di Zaitunah sekarang itu dihidupkan. Zaitunah itu kampus di Amerika yang didirikan oleh Hamzah Yusuf. Trivium itu apa? Trivium itu adalah logik, gramatik, dan retorik. Logika, tata bahasa, dan retorika. Biar apa? Orang itu kalau selesai di usia belia, di usia remaja, dengan 3 hal ini, maka dia terbiasa berpikir runut, menata bahasa dengan benar, dan berungkap dengan tepat. Hari ini, adik-adik kita dalam kondisi tidak terbiasa berpikir logis, tidak berbahasa dengan tertib, dan tidak terbiasa berungkap dengan tepat. Nah itu dia. Tapi itu khazanah, ya, artinya bahwa karena ini diulas dalam bahasa Arab, itu memang kemudian fungsi praktisnya tidak begitu terasa. Kecuali yang belajar bahasa Arab akan ada manfaatnya. Karena di dalam Islam itu, di dalam ilmu-ilmu Islam itu terbiasa dengan yang namanya pengertian. Kata itu pengertiannya apa? Coba cermati buku-buku fikih kita, pasti ada pengertian. Agar apa? Kata itu tidak dipakai sembarangan. Makanya kalau misalkan saya sudah sholat kok, loh kapan sholatnya? Tak batin. Ya, itu jelas salah. Karena definisi sholat itu bukan itu. Definisi sholat itu adalah kumpulan doa-doa ya, yang diiringi gerakan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan
salam. Jadi kalau Anda tidak pernah takbiratul ihram, nggak ada sholat. Nah, itu dia. Termasuk kita terbiasa membedakan antara pengertian bahasa dan pengertian istilah. Islam itu melatih kita tuh sampai segitunya gitu. Nah, maka termasuk kewajiban kita sebagai guru itu adalah meskipun di dalam berkomunikasi kita perlu menyederhanakan bahasa, melatih tertib berbahasa itu juga perlu dilatihkan kepada adik-adik kita. Kenapa kebanyakan orang skripsi dan tesis kelarnya lama? Itu karena tidak terbiasa berbahasa secara tertib. Mohon maaf dengan sangat, saya tidak bermaksud apa-apa. Oke, terus kemudian summa nukila hadzal masdar, kemudian kata ini ya dinukil atau dipindahkan atau digunakan waju'ila isman lil kitabil munazzari ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, digunakan untuk menyebut nama kitab yang diturunkan, lil kitab al munazzal, untuk buku yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka definisi Quran itu nanti ada Fa'asbaha alaman alaihi, sehingga menjadi istilah. Alam itu bermakna istilah bisa, kata bisa, tanda bisa. Alam dalam bentuk pendek ya, ain lam mim itu. Berbeda dengan kata alam yang bermakna alam semesta. Fa'asbaha alaman alaihi duna ghairihi. Itu nama yang khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan tidak dipakai untuk yang lainnya. Wa summiya Qur'anan likaunihi jami'an li thamrati kutubillahi kulliha. Nah, di sisi yang lain kata qara'a yaqra'u itu bisa bermakna menghimpun. Nah, Quran disebut Quran karena dia menghimpun esensi dari kitab-kitab terdahulu. Makanya dikatakan bahwa Nabi mengatakan, aku diberi yang serupa dengan Taurat. Apa saja yang serupa dengan Taurat itu? Yaitu surat-surat yang disebut sebagai tiwal. Tiwal itu bukan makanan khas ini, bukan tiwal. Tiwal itu artinya surat yang panjang-panjang. 7 surat pertama, 7, 8 surat ada perbedaan pendapat ya. Yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tiwal. Baqarah, Imran, Nisa, Maidah, ya, An'am, Anfal, sampai Taubah itu tiwal. Lalu beliau kemudian mengatakan, aku juga diberi yang serupa dengan Zabur. Yang setara dengan Zabur itu yang disebut sebagai Mi'in atau Mi'un. Ini juga bukan nama artis ya, bukan. Mi'un itu surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100, hanya tidak sebanyak tiwal tadi. Kemudian yang ketiga adalah aku diberi yang serupa dengan Injil, yaitu Al-Masani, surat yang di situ ada seringkali ada pengulangan kata gitu. Baru kemudian beliau mengatakan aku diberikan surat-surat atau ayat-ayat yang tidak ada di dalam kesemuanya itu. Makanya Quran disebut Quran yang secara bahasa bisa bermakna sesuatu yang menghimpun, karena dia menghimpun apa yang ada di dalam Injil, Taurat, Zabur. Itu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada kalian kitab. Tibyanan likulli syai'in, yang menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan, sekaligus petunjuk dan kasih sayang. Wa busyra lil muslimin, serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi para muslimin. Fil istilah, adapun secara istilah itu tadi makna secara bahasa ya. Secara istilah Quran adalah kalamullahi ta'ala
al-mu'jiz al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahyan al-maktub fil masahif wal mahfud fis sudur wal makru bil alsin wal masmu bil adhan al mankul ilaina naklan mutawatiran bila syubhatin al muta'abbad bitilawatihi. Panjang sekali pengertiannya ini, tetapi pengertian ini nanti membatasi. Nah, ini dia. Kenapa definisi itu disebut definisi? Karena dia definite itu artinya membatasi. Yang di luar itu berarti bukan. Misalkan begini, kalau kita pakai definisi yang lain yang lebih pendek itu ya, Kalamullahil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatihi. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan mukjizat dan merupakan ibadah ketika membacanya. Pengertian itu menyingkirkan semua yang di luar pengertian itu. Misalkan apa? Kalamullah. Ya, berarti Quran ini statusnya adalah perkataan, bukan perbuatan, bukan bukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dia kalam. Maka statusnya berbeda dengan semua hal yang diciptakan Allah, ini berbeda dia. Terus kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu dampaknya apa? Semua kitab selain yang kepada Nabi Muhammad bukan Quran. Kepada Nabi Isa bukan Quran, kepada Nabi Musa bukan Quran, itu dia. Lalu kemudian al-mu'jiz, yang mukjizat. Quran itu punya karakteristik dia tidak bisa dilampaui oleh orang lainnya. Meskipun ulama beda pendapat, tidak bisa dilampaui itu maksudnya bagaimana? Apakah kemampuan itu dicabut dari manusia ketika mau membuat yang serupa, ataukah memang Quran itu tidak bisa dilampaui karena memang di luar batas kemampuan manusia. Termasuk kemudian yang punya sifat ibadah ketika membacanya, yang bernilai ibadah ketika membacanya. Itu menyingkirkan pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah kalamnya Allah juga. Tetapi orang yang membacanya, tapi itu bukan mukjizat dan tidak bersifat ibadah ketika membacanya. Definisi itu begitu fungsinya, menyingkirkan, mengeluarkan, mengeksklusi sesuatu yang tidak tertampung di dalam pengertian tersebut. Nah, kalamullahi ta'ala, Quran itu adalah kalamnya Allah. Al-mu'jiz, ya, yang merupakan mukjizat, munazzal ala rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan pada Nabi Muhammad. Wahyan sebagai wahyu, sesuatu yang diinspirasikan, sesuatu yang ditanamkan ke dalam jiwa Nabi, begitu. Al-maktub fil masahif, yang kemudian nantinya direkam di dalam lembaran-lembaran. Al-mahfud fis sudur, tetapi di saat yang sama dia tersimpan dalam dada. Satu-satunya teks di muka bumi itu yang paling mudah dihafal itu ya Quran. Bahkan dihafalkan oleh orang yang tidak bisa bahasa Arab. Bahkan oleh orang yang tidak tahu artinya. Dihafalkan secara sempurna dari awal sampai akhir sampai pada presisi bunyinya. Presisi bunyi itu baik berkaitan dengan mahraj, tasdid dan mad. Itu dimudahkan. Bahkan termasuk yang menarik adalah orang bisa membaca Quran sembari menangis, ya. Bukan menangis karena habis putus terus baca Quran itu, ya. Karena dia merasakan iramanya itu mengandung sesuatu gitu. Contoh Sayyid Qutb itu beliau menyebutkan di dalam taswir fanni, ya, jadi ilustrasi artistik dari Quran itu diantaranya apa? Coba bayangkan, ketika Quran bicara sesuatu, relatif bunyinya itu menghasilkan nada yang mencocoki maksudnya. Kalau baca surat Maryam yang bicara tentang kasih sayang Allah kepada perempuan bernama Maryam dengan setiap episodenya itu, kita akan temukan selalu diakhiri dengan sajaknya A semua. A itu. Coba cermati. Ada keringanan. Coba baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang berisi cerita sedih.
tapi berakhir gembira. Tapi iramanya itu irama gembira semua. Termasuk misalkan surat yang berkaitan dengan kiamat itu pasti menimbulkan kesulitan. Ada goncangan di situ. Misalkan al-zilzal ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan akhiran A-nya itu menunjukkan bumi yang mulai stabil setelah bergerak kencang kan. Wa akhraja, jadi apa namanya? Ada banyak tekuan, ada banyak lipatan, ada banyak kol-kolah yang muncul di dalam surat itu yang menunjukkan goncangan itu. Itu sampai begitu. Kemudian wal makru bil alsin ya, jadi yang dibaca dengan lisan. Asalnya hukum membaca itu dengan menggerakkan lisan. Makanya kalau orang sholat tidak menggerakkan lidah ketika membaca, sholatnya tidak sah. Jadi misalkan sholat baca Al-Fatihah, lidahnya tidak bergerak. Ini bukan masalah lirih tidak lirih ya. Tapi memang nggak mungkin kan orang kemudian baca keras lidahnya nggak gerak, itu kan nggak mungkin. Gitu. Tapi meskipun lirih orang tidak mendengar, tapi kalau dia menggerakkan lidah itu disebut membaca. Begitu dia tidak menggerakkan lidah, itu statusnya bukan membaca. Wal masmu' bil adhan, ya, dia didengarkan oleh telinga. Al mankul ilaina naqlan mutawatiron bila syubhatin, yang dia dipindahkan dari zaman ke zaman, ya, kemudian akhirnya sampai kepada kita dengan status setiap bagian riwayatnya itu mutawatir. Artinya apa? Setiap ayatnya itu diriwayatkan oleh orang banyak yang tidak mungkin mereka bohong. Tidak masuk akal kalau mereka sampai bohong bersama-sama, itu nggak mungkin. Dan setiap bagiannya itu diyakini betul mutawatir, sehingga tidak ada syubhat. Artinya bahwa tidak ada yang meragukan bahwa oh ini diragukan, itu nggak ada. Semuanya diyakini dan terbukti orang banyak terus gitu. Makanya sebetulnya dalam kaidah ini, dalam kaidah periwayatan itu tidak masuk akal orang tidak percaya Quran itu. Karena dia diriwayatkan oleh orang banyak dari waktu ke waktu sampai kemudian direkam. Dan penghafalnya itu banyak begitu kan. Sehingga ketika yang tertulis itu ada yang salah atau dipalsukan, mudah dibuktikan kesalahannya. Nah, satu-satunya teks di muka bumi yang begitu itu hanya Quran. Selain Quran nggak ada. Ada buku bagus yang ngarang pendeta Kristen. Hanya dia memang menekuni sastra Arab. Namanya Isa Boulatta. Dia pernah jadi dosen di McGill di Kanada, pendeta. Dia mengarang buku tentang Quran karena kagum. Karena kagum. Dia punya buku itu judulnya Al-I'jaz fil Quran indal usur. Kemukjizatan di dalam Al-Quran dari zaman ke zaman. Dia hanya mengumpulkan teks-teks yang berserak begitu, dikumpulkan jadi satu yang membahas tentang kemukjizatan Quran. Al-muta'abbad bitilawatihi, dan istimewanya Quran itu ketika orang membacanya dia statusnya adalah ibadah. Nah, karena dia ibadah, nggak boleh niatnya selain Allah. Quran itu hanya boleh diniatkan untuk ibadah, tidak boleh untuk selainnya. Makanya di sebagian ma'had tahfidz itu nggak boleh ikut lomba, sama sekali nggak boleh. Apalagi ketika kemudian yang hafal Quran itu masih belia-belia, itu nggak boleh. Ada sebuah ma'had tahfidz itu ceritanya lucu. Ada santrinya diam-diam ikut lomba, menang. Setelah menang, ustadznya nanggapi, oh kamu ikut lomba ya? Iya. Loh gimana? Ceritalah anak itu dengan penuh kegembiraan gitu ya. Setelah kemudian selesai, terus ustadznya cuma bilang, ya sudah, besok pagi pulang ya, keluar. Karena apa? Selain mengajarkan Quran, mengajar hati itu yang nggak mudah. Agar Quran itu tidak dipakai untuk tujuan-tujuan yang
Apalagi kalau yang namanya masih belia kan hatinya belum siap kan. Hatinya itu belum mapan untuk seperti itu. Jadi udah besok pagi pulang, udah keluar. Jadi nggak ada kekerasan itu. Al-Qur'anu kalamullahi ta'ala. Quran itu kalamnya Allah Ta'ala. Madhabu salafil ummah wa a'immatiha, ya. Orang-orang salih terdahulu dan para imamnya, mereka mengatakan innal Qur'an kalamullahi ta'ala bilafdihi wa maknahu. Quran itu status mukjizatnya, status wahyunya itu adalah kata dan maknanya. Kata-katanya dalam Quran itu pilihan Allah. Maka ketika Quran itu dibahasakan ulang dengan makna yang sama tapi bahasanya beda, maksudnya gaya ungkapnya beda, meskipun sama-sama Arab, itu tidak disebut Quran. Makanya kan ada perbedaan pendapat tentang nyentuh tafsir Jalalain itu perlu wudhu atau tidak, ya kan? Yang mengatakan harus wudhu karena menganggap bahwa sisipan kata-katanya itu nggak terlalu banyak sehingga lebih dominan kata-kata Quran yang asli, maka harus wudhu. Sedangkan yang sudah banyak kemasukan kata-kata selain Quran, ya misalkan tafsir Ibnu Katsir, nggak apa-apa nyentuh tanpa wudhu itu sampai segitunya. Terus kemudian munazzalun ghairu mahlukin sami'ahu minhu Jibril, yang diturunkan kepada hamba Allah dalam hal ini para nabi, secara khusus Nabi Muhammad, dan dia bukan makhluk, bukan ciptaan, bukan sesuatu yang dibuat oleh Allah. Dan yang mendengar pertama dari Allah adalah malaikat Jibril. Wa ballaghahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu setiap tahun store hafalan kepada Jibril. Di tahun terakhirnya Nabi Muhammad itu menyetorkan hafalannya 2 kali. Itu. Terus wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballaghahu li ashabihi. Nah, Nabi Muhammad itu kemudian menyampaikan Quran kepada para sahabat. Nah, ini dia. Persepsi kita tentang sahabat harus benar, ya. Banyak orang menganggap sahabat itu hanya orang solih. Enggak tepat. Banyak yang menganggap bahwa para sahabat itu adalah petempur. Enggak tepat. Para sahabat Nabi itu adalah figur ideal karena mereka mengumpulkan banyak potensi di dalam dirinya. Mereka adalah orang-orang baik dalam artian terbaik, dalam arti ini kesempurnaan mereka sebagai manusia itu mengagumkan. Contoh paling gampang ini cerita tentang Umar bin Khattab. Cerita tentang Umar ini kan termasuk yang paling banyak diriwayatkan, ya. Umar itu bencinya pada Nabi itu sampai ubun-ubun. Tapi begitu dia melihat Quran dengan matanya langsung, dia sadar bahwa itu bukan kalamnya Nabi Muhammad. Sejak itu beliau mencintai Nabi Muhammad sedemikian rupa sampai setiap hal yang berpotensi menyinggung Nabi, Umar udah nggak terima duluan. Meskipun kemudian sempat overdosis gitu, ya, dalam artian ketika dengar kabar Nabi Muhammad meninggal dia nggak terima. Hingga kemudian dia menyadari ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, kan? Tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul seperti Rasul yang lainnya, dan Rasul-Rasul yang lainnya itu telah berlalu. Artinya dia pada akhirnya meninggal. Tapi setelah episode kebersamaannya dengan Nabi Muhammad, Umar itu menunjukkan kualitas manusia yang mengagumkan. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab itu berkantor di bawah pohon depan Masjid Nabawi. Orang mau nyari dia gampang. Termasuk ketika ada orang datang, saya mau nyari khalifah, kantornya di mana, tinggalnya di mana, tempatnya di mana, ya di sini. Saya mau ketemu, ya saya, gitu. Jadi orang yang ketemu aja nggak sadar bahwa dia pimpinannya itu. Anda bisa bayangkan, tidak punya keangkuhan sedikit pun itu. Lalu
Umar bin Khattab itu termasuk orang yang paling keras kalau benar. Tapi begitu salah, ya terima nasib itu. Makanya kita menemukan beberapa riwayat Umar tuh diomelin mak-mak dan nggak ngelawan. Ya sudah, salah aja sudah. Meskipun dia khalifah itu. Ya mungkin karena Umar tahu the power of mak-mak itu ya. Ini bahaya ini kan. Daripada ini mak-maknya ngamuk gitu kan. Nah, mending cari aman, kan enggak gitu. Bahkan ada cerita menarik, seorang sahabat itu datang ke rumah Umar mau curhat tentang istrinya yang galak, bojone galak. Begitu sampai depan rumahnya Umar, dia dengar Umar diomeli istrinya. Begitu dia dengar, gak jadi. Terus kemudian beberapa hari kemudian ketemulah dia dengan Umar, cerita, saya itu habis dari rumah jenengan, mau ketemu. Kenapa gak jadi? Saya itu mau mengadukan istri saya yang ngamuan. Tapi saya dengar Anda itu juga dihamuk istri itu. Jawabannya Umar bagus. Yaitu cara saya menghargai istri saya. Dia sudah mengandung anak saya, melahirkan anak saya, merawat anak saya. Ya artinya tidak ada masalah dia mau marah-marah sama saya. Jangan dijadikan dalil untuk marah pada suami ya. Itu posisinya pada kebenaran itu mengagumkan. Termasuk ketika Umar itu mau ke Palestina, beliau itu kan terbiasa pakai baju jelek kan. Bahkan beberapa bagian itu kan beliau tambal sendiri. Dinasihati oleh Abdurrahman bin Auf, Anda ini mau ketemu orang-orang besar itu, ya pakai pakaianlah yang layak itu. Umar tidak suka dengan kalimat itu, makanya dia sempat mengatakan, untung yang ngomong kamu gitu. Atau enggak tak tempeleng kan. Umar tuh memang salah satu kelebihan sekaligus kekurangannya memang agak ringan tangan. Nah, Umar itu mengatakan begini kalimatnya. Dulu kita dihinakan dengan jahiliyah. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Maka apakah kita masih mau mencari kemuliaan dengan selain Islam? Harga dirinya itu mengagumkan. Termasuk Umar itu tidak sungkan untuk mengendarai keledai. Ya adanya keledai ya pakai kan. Termasuk ketika mau masuk ke Palestina itu, dia tuh ketika keledainya dituntun sama salah satu orang ini, stafnya itu, dia nggak mau kalau di atas kendaraan terus. Dia buat perjanjian itu bergantian. Ya nanti setiap jarak sekian gantian, saya yang di atas atau saya yang di bawah, gantian aja. Begitu mau masuk ke Palestina, posisinya kan di bawah Umar tuh. Otomatis kan yang di atas sungkan kan. Tapi Umar nggak masalah, ya sudah kamu di atas, saya di bawah. Makanya ketika sampai ke Palestina, sampai ke Baitul Maqdis dan masuk ke gereja kiamat atau Kanisatul Kiamah, itu pendetanya itu ngira khalifahnya tuh yang di atas keledai. Ada khalifahnya ya, bukan, itu yang di bawah itu. Itu bagi Umar nggak ada masalah. Kualitas kemanusiaannya itu mengagumkan. Dan itu tidak hanya pada Umar, ada banyak kasus-kasus yang lain. Tentu kemudian di antara takdir Allah mereka tetap menunjukkan kekurangan-kekurangan manusiawi itu ada ya. Tapi hanya sedikit saja. Yang pasti sikapnya pada kebenaran itu jadi sangat mengagungkan kebenaran. Abu Dzar itu kan termasuk orang yang ketika masuk Islam kan terang-terangan. Sehingga kan kemudian ditempelengi bersama-sama oleh orang Quraisy kan. Dan kemudian dia dengan santainya mengatakan, kamu tahu siapa saya? Saya orang Bani Ghifar. Bani Ghifar ini terkenal preman ini, tukang palak di jalan. Antara Mekah ke Madinah. Ini orang Quraisy langsung, aduh salah garap orang nih. Nah suatu ketika Abu Dzar itu bermusuhan dengan Bilal. Sampai kemudian muncul kalimat, ya benas sauda, anaknya orang hitam itu.
Rasulullah dengar dan hanya mengatakan rasis. Rasulullah hanya mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu orang yang masih menyisakan karakter jahiliyah. Itu langsung sakit hati, dalam artian takut itu. Lalu kemudian dia cari Bilal, memohon maaf, sampai kemudian mengatakan apa? Dia letakkan kepalanya di tanah dan mengatakan injak kepala saya. Hanya demi mendapatkan maaf dari Bilal. Jadi sikapnya pada kebenaran itu mengagumkan. Nah, di situ kesimpulan ringkasnya apa? Sahabat Nabi itu memang menjadi contoh ideal, khususnya sikap mereka pada kebenaran. Yang kita kebanyakan itu adalah tipe orang-orang yang lebih suka mengikuti selera kita dibandingkan kebenaran. Nah, para sahabat Nabi bisa begitu itu karena dididik oleh Nabi. Dan oleh karenanya pula mereka adalah otoritas pertama dunia Islam pasca kenabian. Makanya para ulama sepakat orang yang lebih layak disebut sebagai imam itu bukan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Mereka layak disebut imam, tapi kalau dicari yang lebih layak, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, itu yang lebih layak. Karena mereka adalah murid Nabi langsung. Nah itu dia. Maka para sahabat ini memiliki kedudukan penting. Sebagian ulama itu tidak hanya menyesatkan ya, tapi mengkafirkan orang Syiah itu karena orang Syiah mengkafirkan sahabat. Kenapa responnya sampai sekeras itu? Karena sahabat itu adalah generasi yang mengantarkan kita ke zaman Nabi. Pengetahuan yang berasal dari Nabi sampai ke kita, rantai terpentingnya adalah mereka. Kita tahu banyak hal melalui mereka, termasuk tafsiran atas berbagai hal yang kita tidak tahu maksudnya, itu mereka. Makanya di antara tafsir yang dipakai itu kan jadi di antara sumber data yang dipakai untuk menafsirkan Quran selain Quran dan hadis. Jadi kan Quran bisa ditafsirkan dengan Quran. Quran bisa ditafsirkan dengan hadis. Termasuk di dalamnya Quran itu ditafsirkan dengan kalamnya sahabat. Dipakai. Itu dia. Wa huwal ladzi natlu bi alsinatina, itulah yang kita baca dengan lisan kita. Wa naktubu fi masahifina, dan itu yang kita baca dari lembaran-lembaran kita. Wa nahfadu fi sudurina, yang kita hafalkan di dalam hati kita, di dalam dada kita. Wa nasma'u bi adhanina liqaulihi ta'ala, dan kita dengarkan dengan telinga kita sebagaimana yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi summa ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Jika salah seorang dari orang-orang musyrik atau orang musyrik secara umum mereka meminta perlindungan darimu, mau tinggal di negerimu, mau hidup bersama dengan kaum muslimin, maka izinkan mereka, terima mereka, biarkan mereka mendengar kalamnya Allah dan berikan kepada mereka keamanan mereka. Artinya ya lindungi mereka. Makanya di dalam konsep kepemimpinan di dalam Islam ada dua fungsi kepemimpinan Islam yang paling penting itu di dalam politik ya secara khusus. Satu adalah himayatuddin, perlindungan terhadap agama, dan yang kedua adalah hirasatud dunya, pengembangan dunia. Kenapa urusan dunia penting? Yaitu karena itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Dan yang kedua adalah agar orang kafir merasa nyaman tinggal di negeri kaum muslimin dan mereka bisa mendengarkan ajaran Islam langsung. Makanya di antara prestasi Saudi berkaitan dengan persebaran Islam di beberapa tahun terakhir itu karena banyak ekspatriat, banyak orang-orang asing itu kerja di Saudi, lalu mereka mendengarkan ajaran Islam, akhirnya masuk Islam. Nah, ada fungsi-fungsi seperti itu. Walima rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusafira bil Qur'ani ila ardil adu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum.
Walima rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan selain keduanya dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah ridho pada keduanya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, naha, Allah melarang, an yusafiro bil Qur'ani, orang itu bepergian jauh dengan membawa Quran, ila ardil adu, ke negeri musuh. Meskipun kalau sekarang situasinya sudah tidak bisa terkendali karena cetakan Quran ada di mana-mana kan. Tapi asalnya itu Quran itu jangan sampai dipegang oleh non-muslim yang kepentingannya adalah untuk menghinakannya. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa itu. Sekarang HP saja sudah bisa ngunduh Quran kan? Bukan ngunduh mantu lain cerita. Ini ngunduh Quran. Lalu Nabi juga mengatakan, zayyinul Quran bi aswatikum, perindahlah Quran dengan suara kalian. Ini menunjukkan adanya sunnah untuk memperindah bacaan Quran. Bukan dalam kepentingan estetis semata-mata, tetapi pemuliaan terhadap Al-Quran itu. Dan juga agar memudahkan orang, baik muslim maupun non-muslim, untuk merasakan keindahannya. Karena dengan begitu mereka akan lebih mudah menangkap agungan Quran dan menerima serta mengimaninya. Fil ayah al-karimah samallahu tabaraka wa ta'ala al-masmu'a wa huwal matlu alal musyrikina minar rasul kalamullah. Dalam ayat yang mulia, Allah menyebut apa yang didengar, yaitu apa yang dibaca kepada orang-orang musyrik, yang didengar oleh orang musyrik karena dibacakan untuk mereka dari Rasulullah SAW sebagai kalamnya Allah. Wa fil hadisil awal, di hadis yang pertama, sammal maktuba Qur'anan, yang tertulis itu disebut sebagai Quran, itu ayyusafiro bil Quran, maksudnya adalah teksnya. Ini sebenarnya masuk beberapa perdebatan yang agak nggak begitu perlu ya, tapi tidak masalah lah kita mengenalkan bahasannya. Bagaimana Allah mengatakan innahu laqur'anun karim, sungguh itu adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga. Wa fil hadis tsani sammar Rasul SAW Qur'anan, di hadis yang kedua, yaitu hadis tentang zayyinul Quran atau hiasilah Quran, itu juga dengan menyebutnya sebagai Quran. Ini sebetulnya pemilahan yang dilakukan oleh ulama terhadap objek bernama Quran, karena dia bisa kita akses, kita berinteraksi dengannya dalam beberapa format. Karena Quran itu dia adalah kalamnya Allah, itu jelas, statusnya itu jelas. Tapi kita mengaksesnya kan dalam bentuk buku, tercetak, terjahit, terjilid, kan begitu. Kan dia ditulis, kalau dulu ditulis berarti sekarang dicetak, kemudian kalau dulu dijahit sekarang dijilid begitu. Kemudian di saat yang sama Quran adalah sesuatu yang kita dengarkan, sesuatu yang kita baca juga, sesuatu yang tersimpan di dalam hati kita. Maka di situ kita temukan bahwa Quran itu adalah sesuatu yang bisa berupa banyak hal. Jadi perwujudannya itu bisa bermacam hal, tetapi intinya satu, yaitu kalamnya Allah itu tadi. Nah, ini sebenarnya bahasan ini muncul gara-gara perdebatan di kalangan muslim dengan non-muslim. Kadang-kadang muslim tapi kemudian dia masih punya kepercayaan lama berkaitan dengan keyakinannya di agama lama begitu. Biasanya dia adalah filosof atau teolog begitu, yang
punya pertanyaan aneh-aneh tentang Quran. Sehingga kemudian ulama mau tidak mau menggunakan bahasa mereka, menjelaskan Quran dengan beberapa istilah yang agak ribet untuk menegaskan hal itu. Bagi kita yang awam gitu, ketika kita katakan Quran itu kalamnya Allah itu, ya sudah. Kita kan kadang nggak mikir macam-macam ya, kita baca itu, kita dengarkan itu, kita hafalkan itu kan, kita tuliskan itu Quran itu. Tapi tidak masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang aneh-aneh kan. Nah itu dia. Terus kemudian wa ammal adillah ala kaunihi munazzalan ghaira mahlukin fakasiratun jiddan minha. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Quran itu diturunkan, diwahyukan, serta tidak diciptakan, itu banyak sekali. Di antaranya apa? Ayat yang berbunyi, nazala bihir ruhul amin. Ruh amin atau Jibril turun ke dunia dengan membawa Quran. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Quran itu dibawa turun oleh Jibril ke dunia, kemudian dicurahkan, dilimpahkan ke dalam hati Nabi, sehingga Nabi bisa menjadi pemberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dan bahasa yang Allah pilih untuk menjadi medium Quran itu adalah bahasa Arab yang jelas, yang gamblang. Nanti dalam proses kebudayaannya, Quran itu mempengaruhi bahasa Arab, bukan bahasa Arab mempengaruhi Al-Quran. Makanya ilmu nahwu sorof itu ngikuti bahasanya Quran. Makanya saya dulu awalnya nggak paham ketika ketemu Adam itu orang Inggris, orang Leeds yang sering ke Mu'alimin, sebelum pandemi itu beberapa kali ke Mu'alimin. Dia cukup rajin belajar Islam, dia belajar bahasa Arab. Tapi ketika diajak ngomong bahasa Arab fusha nggak bisa. Padahal kita taunya bahasa Arab fusha kan. Kecuali anak gontor kan bahasa Arabnya bahasa Arab gontor itu kan. Istilah jahit diwi. Itu dia mengatakan kalamul Quran itu. Maksudnya apa gitu? Ternyata di dalam di banyak wilayah Islam itu, karena bahasa Arab adalah bahasa keseharian, maka perubahan-perubahan yang mengikuti kondisi itu terjadi, sehingga muncul bahasa-bahasa Arab lokal yang kadang-kadang beda dengan daerah lainnya. Bahasa Arab yang dipakai Mesir ada beda-beda dikit dengan Saudi beda-beda dikit dengan Yaman begitu. Tetapi induknya satu, yaitu bahasa Arab yang dipakai oleh Quran. Nah itu dia. Dan kemudian Quran sebagai bahasa wahyu, nah ini yang perlu kami ingatkan, bahasa itu punya tingkatan. Ada bahasa yang bisa dipakai komunikasi tapi nggak bisa ditulis. Masih ingat orang yang namanya panjang banget belakangnya Osas nggak? Orang Afrika, Osas itu. Nah, itu adalah contoh bahasa yang dipakai untuk komunikasi tapi nggak bisa ditulis. Termasuk saya berulang kali cerita di Sulawesi ada sebuah pulau kecil, bahasa lokalnya itu akhirnya karena tidak punya tulisan, akhirnya pakai Hanggil. Ngoreator Sulawesi itu. Itu ada. Belum lama didefinisikan oleh Dignas. Lalu kemudian ada bahasa yang bisa dituliskan tapi tidak bisa dipakai untuk bahasa pengetahuan. Contoh bahasa Jawa. Pernah ada rapat persoalan-persoalan teknis pakai bahasa Jawa. Ngeluh sirai yakin. Karena bahasanya itu enggak teknikal. Bahasa Jawa itu bahasa yang terlalu rasa. Makanya orang yang terbiasa dengan bahasa Jawa itu salah satu kekurangannya apa? Dia punya rasa bahasa yang halus, tapi biasanya kurang rasional. Mohon maaf. Nah ini saya mohon maaf, saya ingin bercerita. Saya dan istri sedang mengamati bahwa ternyata kondisi sekolah-sekolah Muhammadiyah kita itu sedang tidak menggembirakan berkaitan dengan bahasa. Banyak TK dan SD Muhammadiyah itu guru-gurunya terbiasa pakai bahasa Jawa kasar ke murid-muridnya. Itu mempengaruhi perilaku anak loh. TK Aba, SD Muhammadiyah itu banyak, lagi mohon maaf gurunya emak-emak itu. Kalau nesu-nesu, deh kowe ngopo tuh. Ini gurunya keris sekali tuh. Gurunya gitu muridnya tawuran. Makanya daripada berbahasa Jawa ngoko, apalagi
Anak kan nggak tahu, anak-anak sekarang itu tidak tahu bedanya bahasa Jawa dengan bahasa Jawa halus kan. Maka mereka karena terbiasa diajak ngobrol oleh gurunya pakai bahasa Jawa kasar, dipakai untuk mereka berbicara dengan gurunya. Ya enggak? Padahal kalau generasi saya bahkan beberapa di bawah saya itu tahu kalau sama orang tua itu ya nggak pakai bahasa Jawa, nguku. Nah itu dia. Itu contoh bahasa yang bisa dituliskan tapi nggak bisa pakai bahasa ilmiah. Bahasa Inggris termasuk bahasa terbaik untuk bahasa ilmiah. Faktanya sekarang kan, maka kemudian kemunculan kata baru itu cepat sekali. Bahasa Inggris itu idiomnya tuh, guru bahasa Inggris itu kalau nggak ngejar, itu mesti ada banyak bahasa baru, istilah baru. Bahkan makanya kamus Oxford itu tiap tahun kan hampir selalu update kan. Bahkan ada edisinya kan. Sekarang Oxford sudah berapa? Ada yang ngikuti nggak? Sampai 12 atau 13 begitu. Sementara yang dijual palsuan itu baru edisi 7, 8 itu. Itu begituan. Nah, bahasa Arab itu dia bisa untuk komunikasi, bisa dituliskan, bisa dipakai untuk bahasa pengetahuan, meskipun sekarang saat ini sedang tertinggal oleh bahasa Inggris, sedikit tertinggal oleh bahasa Inggris. Tapi dia punya satu fungsi yang tidak dimiliki bahasa yang lainnya, yaitu dia bahasa wahyu. Maka ada banyak istilah-istilah itu ketika Islam itu tersebar, istilah itu masuk ke dalam kebudayaan tanpa diganti. Karena itu berkaitan dengan hal-hal yang penting dalam pikiran kita. Yang sampai kalau kata-kata itu diganti, kesadaran kita berubah. Nah itu dia tentang Quran. Makanya berulang kali Quran mengatakan Arabiyyin mubin, bilisanin Arabiyyin mubin. Berulang-ulang karena bahasa Arab dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Dan kita sampai Ibnu Taimiyah itu pendapatnya ekstrim. Dalam Iqtida' fi Shiratil Mustaqim beliau katakan belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib untuk semua orang. Ya ulama nggak sepakat. Tapi beliau hanya ingin mengatakan bahwa bahasa Arab yang fusha itulah yang menopang pengetahuan dan agama kita. Hanya para ahli agama itu kalau sampai dia tidak tahu bahasa Arab pasti pendapatnya banyak yang ganjil. Di negeri kita banyak bermunculan ustadz yang mohon maaf sekali, ini problem kita bersama ya, yang menafsirkan Quran dari terjemahnya. Sehingga akhirnya bukan tafsir Quran, tapi tafsir terjemah Quran. Di mana terjemah itu sejak awal sudah mengandung tafsiran. Saya punya terjemah Quran itu sampai banyak sekali. Mahmud Yunus, Bahtiar Surin, Kemenak 70-an, Kemenak yang terbaru, kemudian yang dari bahasa Inggrisnya Taqiyuddin Al-Hilali, nganti akeh. Termasuk ada terjemah Quran basa Jawi karangannya orang Muhammadiyah keren sekali, Tafsir Al-Huda. Karangannya Bakri Syahid, mantan rektor UIN, mantan rektor UMY pertama. Basa Jawa alus nganti radong aku. Serius? Itu betul kan? Karena memang kenapa kok banyak versi terjemahan? Karena terjemah itu di satu waktu itu bisa tidak dipahami di waktu yang lain. Karena adanya perubahan bahasa tadi. Makanya bahasa Arab itu menjadi penjaga itu, penjaga. Proyek yang digulirkan oleh Inggris dan Prancis untuk mengubah bahasa Arab Mesir itu miliaran. Bahkan triliunan, karena dia bertahun-tahun kan. Kemunculan kamus Munjid, anak gontor apal kamus Munjid kan. Karena salah satunya untuk menggebuk santri yang tidur itu. Kandeli samane gebuk sirai piye coba. Itu proyek besar dan itu pendeta yang buat. Ma'luf itu pendeta. Sampai segitunya loh. Bahasa mengubah kesadaran. Bahasa anak Citayam menggambarkan pandangan hidup Citayam. Citayam itu cita rasa ayam. Oke, Hamim ya di dalam surat Al-Ghafir ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil Tanzilul kitabi minallahil azizil alim ya. Pewahyuan Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wa fil ayat An-Nas as-sarih ala annal Quran munazzalun min indillahi ta'ala. Dari ayat-ayat tadi terdapat pernyataan tegas bahwasanya Quran itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wala yasihul qawlu bi annal Qur'anal karima au ghairahu min kutubillahi ta'ala allati nazzalaha ala rusulihi mahluqatun li'annaha kalamuhu. Dan tidak sahih perkataan yang mengatakan bahwa Quran ataupun kitab-kitab Allah selainnya itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak benar. Karena yang namanya kalam Allah itu bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perdebatan yang sebetulnya tidak begitu mendesak, tetapi perlu tahulah ya kita. Wal imanu bi kulli ma dzakarna 'anil Qur'anil karimi wajibun. Mengimani hal-hal yang merupakan identitas dasar Quran itu wajib hukumnya. Karena nanti sifat-sifat atau karakteristik Quran yang disebutkan tadi berhubungan. Sebagai makhluk berarti dia tidak mengalami perubahan. Jadi Quran itu bukan makhluk, karena sifat makhluk itu dia berubah. Quran itu bukan makhluk, maka dia tidak berubah. Maknanya tidak berubah. Dia tidak berubah berdasarkan perubahan waktu. Karena dia kalamnya Allah, dia bagian dari sifat Allah. Makanya kita memuliakannya. Kita tidak boleh menghinakannya. Bahkan kalau ulama ngajari kita, Quran itu kita letakkan di tempat yang tinggi. Kalau jalan pun kita kemudian diajari untuk membawanya dengan dada. Bahkan ada yang sampai kemudian menilai mustahab untuk menciumnya kan. Itu karena itu dianggap sebagai sifat Allah. Dia sesuatu yang berkaitan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Kama yajibul imanu bi annahu akhiru kitabin. Dan sebagaimana kita wajib untuk mengimani bahwa Quran adalah kitab terakhir. Nazala min indillahi ta'ala, yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Ja'a musaddiqan wa muayyidan. Dia datang untuk membenarkan dan menegaskan lima ja'a fi kutubillahi ta'ala sabiqah minal haq. Ya, dia membenarkan, menegaskan apa-apa yang sudah Allah sebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Lalu apa? Wa mubayyinan ma udkhila 'alaiha minat tahrif, sekaligus menunjukkan adanya penyimpangan di dalam kitab-kitab dulu oleh orang-orang yang datang kemudian. Maksudnya begini, Taurat jelas untuk Nabi Musa, Injil jelas untuk Nabi Isa, tetapi pengikut mereka sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja telah memasukkan hal-hal yang lainnya di dalam kitab-kitab mereka tersebut. Nah, Quran berkepentingan menunjukkan penyimpangan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab yang membawa kebenaran, yang membenarkan apa-apa yang ada di hadapan mereka berupa kitab-kitab, sekaligus yang menguji validitas dari kitab-kitab selain Al-Quran. Wa annahu ja'a bi syari'atin amatin salihatin di kulli zamanin wa makanin nasikhatin lima sabaqaha minasyara'i. Nah, Quran itu membawa syariat yang berlaku umum, yang baik bagi setiap zaman dan makan, bagi setiap waktu dan tempat, yang telah menghapus apa-apa dari syariat lama, atau yang telah menghapus sebagian dari syariat lama. Kalau kita masih ingat di surat Al-Baqarah itu, kita ingatkan bagaimana orang Yahudi itu, Bani Israel itu kalau mau tobat dari syirik itu mati. Ya kan? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Dosanya apa? Ittikhadikumul ijla. Dosanya adalah menyembah berhala. Maka tobatnya gimana? Faqtulu anfusakum, mati yo. Itu ora. Susah we. Faqtulu anfusakum, patet tolong awakmu dhewe. Itu dia. Wajibatin alaman balaghathu ila qiyamis saati
la yaqbalullahu ta'ala min ahadin dinan siwaha ba'da nuzuliha kama ahbaru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi setiap orang untuk mengimaninya ketika Quran itu sampai kepada diri mereka. Dan Allah tidak akan menerima agama apapun, praktek beragama apapun setelah turunnya Quran ini. Nabi Muhammad mengatakan walladzi nafsi walladzi alladzi nafsu walladzi wa wallah walladzi nafsi, seharusnya nafsi Muhammadin. Karena dia ada wawu apa namanya? Wawu yang berguna untuk sumpah itu ya, wawu qasam ya. Wallahi walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Allah atau demi ia yang menggenggam jiwa Muhammad, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun summa yamutu walam yu'minu billadzi, seharusnya walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, entah Yahudi, entah Nasrani, entah selain keduanya, kalau dia telah mendengar apa yang aku bawa dan dia tidak beriman, maka dia min ashabin nar. Kalau dia mati dalam kondisi tidak mengimani apa yang aku bawa, maka dia masuk ke dalam ashabun nar. Hadal hadis sharih, hadis ini tegas fi bayani annama ja'a bihi Muhammad, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad minad dini nasikhun lima sabaqahu, adalah agama yang menghapuskan syariat-syariat lama. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu bahasan kita pada siang hari ini ya. Tentu belajar jam segini itu tidak mudah ya. Suasananya itu ngawe-awe itu. Ngawe-awe wong ngarep turu itu. Tapi ya itulah jihad ya. Imam Nawawi itu kenapa beliau mendapatkan kebesarannya, itu sehari itu belajar 12 mata pelajaran. Yang kalau satu SKS itu katakan 50 menit, 10 menit itu dihitung istirahat begitu, maka asumsinya kalau belajarnya start jam 5 pagi, berarti selesainya jam 9 atau 10 malam setiap hari. Imam Nawawi itu usianya cuma 45 tahun, ngarang kitab hanya 5 tahun, tetapi satu kitab beliau saja, misalkan Arba'in Nawawiyah, itu pahalanya itu bisa melampaui pahala kita bersama. Itu baru satu kitab, padahal kitab beliau banyak dan besar-besar. Nah, Imam Ibnu Hajar tuh saking irinya, iri dalam makna positif ya, itu berdoa kepada Allah memohon untuk tidak mati sebelum bisa membuat karya seperti Imam Nawawi. Dan akhirnya Allah kabulkan, beliau punya karya yang menyandingi karya-karya Imam Nawawi. Misalkan kalau kita di masjid-masjid punya Riyadhus Shalihin, itu karya Imam Nawawi. Nah, Bulughul Maramnya itu karya Imam Ibnu Hajar. Kalau orang yang lebih berat lagi punya Syarah Sahih Muslim, itu karya Imam Nawawi. Syarah Sahih Bukhari itu banyak, tapi yang terkenal adalah karyanya Imam Ibnu Hajar. Bahkan yang namanya persis plek wadah, karyanya Imam Ibnu Hajar Sahih Bukhari itu kan judulnya Fathul Bari, tapi ternyata bisa melampaui banyak Fathul Bari yang lain. Bagian mengatakan dengan membaca Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar itu meringkas waktu, karena berbagai data yang ada di Fathul Bari yang lain serta Syarah Bukhari yang lain ada di situ. Nah, itu dia. Nama kita perlu bersemangat dari semangat beliau. Bahkan dikatakan Imam Nawawi itu beberapa tahun itu tidak pernah tidur berbaring. Tidurnya selalu dalam kondisi duduk bersandar ketiduran. Makanya mati muda. Itu Imam Nawawi ya, dan kekuatannya mengagumkan. Makanya namanya menjadi raksasa ya, menjadi raksasa yang mengagumkan dan relatif tidak punya cacat. Tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan cacat beliau kan. Itu beliau sampai sebegitunya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.